Baik, para siswa sekalian, di video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya ya. Jadi, pada video sebelumnya kita sudah menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda network dengan menggunakan dua buah router Cisco ya. Nah, di kali ini router Cisco yang kita gunakan ada tiga. Kita akan menghubungkan tiga buah jaringan LAN yang berbeda network menggunakan eh, tiga router Cisco ya yang sama sebenarnya dengan yang sebelumnya, di mana nanti perbedaannya sedikit saja, yaitu terletak pada routing tabelnya yang bertambah ya. Di mana nanti di sini sesuai dengan gambar yang sudah saya sediakan beserta dengan keterangan-keterangan IP address dan networknya ya. Di sini, nah ini sebenarnya hampir sama dengan yang kemarin yang sudah kita berikan IP dan caranya adalah sama. Di sini yang akan saya tunjukkan adalah bagaimana menambahkan routingnya pada router ya. Nah, di sini coba saya lihat dulu pada router yang pertama. Kita lihat kembali settingan yang sebelumnya. Ini kita enter saja, kemudian saya ketik ENA untuk enable. Kemudian kita melihat konfigurasinya. So running configuration, so run saja. Oke, kita cek enter. Oke ya, ini interface gigabit Ethernetnya. Kemudian serial sudah juga terisi dengan IP 10.10.10.1. Nah, di sini kita lihat routingnya ada satu baris ya. Satu baris routing yang fungsinya adalah membuat jalur ke network dari 192.168.10.0. Subnetnya adalah kelas C, kemudian gateway-nya ini. Ya. Nah, ini yang saya maksudkan ketika menambah jaringan. Saya minimize dulu ya. Kemarin kan dari router ini, router 0 membuat routing ke jaringan LAN B ya. Itu adalah routing tabelnya satu saja. Nah, sementara ketika kita ingin menghubungkan LAN A ke LAN C, maka routingnya akan kita tambahkan ke arah pertama, ke arah dari network daripada ini router 2 ini ya. Kalau kemarin sebelumnya kan kita nggak perlu menambahkan routing network ini karena berhubungan langsung. Networknya sudah terhubung langsung dengan network ini, jadi nggak ada routingnya. Agar jelas ya. Nah, kemudian kalau menuju jaringan yang lebih jauh ya, di sini sudah melewati router tambahan ya. Jadi kita perlu membuat satu tambahan routing ke jaringan ini, yaitu ke 10.10.20.0. Kemudian terakhir baru kita tambahkan routing ke jaringan atau network 192.168.20.0. Nah, jadi itu saja perbedaannya, tambahannya ya. Jika nanti ada tambahan router lagi satu ke samping, maka harus ditambahkan lagi routing ke network yang seperti ini tadi. Network antar routernya dan jaringan LAN-nya ya. Nah, ini langsung kita coba yang tadi ya. Nah, jadi di sini sudah ada satu routing ya, satu routing ke LAN B. Sekarang kita akan buat routing tambahan menuju 10.10.20.0 dan 192.168.20.0. Oke. Saya Ctrl C. Kemudian di sini saya masuk ke interface serialnya lagi. Oh sorry ya, kita masuk ke config terminal dulu. Config config T saja. Oke. Nah, kita tambahkan routingnya di sini. Saya tambahkan routingnya dengan mengetik IP root 10 10 20.0.
Nah, subnetnya adalah 255 255 255 252. Gateway-nya tetap 10 10 10 2. Enter. Oke, tidak ada kesalahan. Kemudian saya tambahkan lagi routing ke LAN C 192 168 20 0 255 255 255 0. Gateway-nya juga tetap 10 10 10 2. Oke, enter. Oke ya. Sekarang saya exit dulu. Kita cek dulu apakah routingnya sudah masuk. Show running configuration. Baik ya. Nah, ini routingnya sekarang ada lagi tambahan lagi 2. Ya. Seperti ini. Nah, ini juga berlaku ke router yang seberang, maka kita harus tambahkan juga 2 untuk arah baliknya. Oke ya. Kita klik di sini, kita masuk ke router yang ketiga atau router 2. Saya ketik ENA, kemudian config terminal. Oke, saya cek dulu. Oh sorry, seharusnya di luar tadi kita cek ya. Nah, di sini kita cek dulu. Oke, baru ada satu routing ya. Baru ada satu routing. Oke, kita tambahkan routingnya ke arah sebelah kiri. Ke 10 10 10 0 IP root 10 10 10 0 255 5 252 melalui gateway-nya berarti yang ini ya. Kalau untuk router ini gateway-nya ke depannya 10 10 10 21 10 10 21. Enter. Kemudian satu lagi yang ke arah LAN-nya, ke LAN A 192 168 10 255 255 255 0. Gateway-nya sama 10 10 21. IP root 192.168.1.0. Oke ya. Nah, tidak ada masalah. Kemudian saya exit. Oke ya. Sekarang waktunya pembuktian. Apakah bisa dari LAN A ngeping ke LAN C ya. Ke ujung ya, ujung ke ujung. Sekarang langsung saja saya tes dari PC 0 ke PC 2. Oke, lewat command prompt ya, kita buktikan bahwa ini IP config ya. IP saya adalah 192.168.12 ya, PC yang ini. PC yang ini ya, 12 udah benar. Sekarang saya ping ke 192 168 22 ya, 22 ini. Kita lihat hasilnya. Ya, reply ya, 192 168 22. Kita ulangi.
Oke, tidak ada masalah. Baik para siswa sekalian, demikian video yang kedua tentang routing ini. Seharusnya dengan apa yang sudah saya sampaikan di sini tentang routing statik maupun cara pengisiannya pada router Cisco. Jadi sebenarnya untuk static routing ya berlaku pada semua jenis jaringan. Jadi di sini yang kita perlu perhatikan ya, yang bisa saya katakan, saya simpulkan, alur daripada routing ya, kalau topologinya seperti ini, maka perlu dibuatkan static routing menuju beberapa jaringan ya, beberapa network. Nah, di sini berarti tadi ada tambahan dua baris routing ke arah network, di mana router dengan router ini bertemu ya. Di sini yaitu 10.10.20.0, kemudian ke jaringan LAN C-nya. Jadi ada dua. Ya, jadi kalau secara totalnya dari router ini, router 0 atau router yang pertama ini, terdapat 3 routing. Pertama, routing ke jaringan LAN B, ke network LAN B langsung. Kemudian routing ke network antar router ini, ya, ini adalah networknya, dan ke LAN C. Otomatis untuk router yang di sisi ujung ini juga terdapat routing baliknya, yaitu menuju jaringan LAN B pertama, yang kedua menuju network 10.10.0, dan yang terakhir menuju network dari LAN A. Demikian. Baik para siswa sekalian, demikian yang bisa saya jelaskan untuk masalah routing di video yang kedua, video yang terakhir ini, untuk pemahaman daripada routing statik pada router Cisco. Baik, sampai jumpa kembali pada video tentang jaringan yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.